bukannya tersinggung, bukannya malah kesal. Jika persoalan Anda dan saudara berada di dalamnya di mata siapapun. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Tiga persoalan di mana bila seseorang berada di dalamnya, Allah SWT menunggannya dan bertujuan dengan rahmatnya dan akumulasinya kepada kecintaan, yaitu orang-orang yang bila diberikan nikmat dia bersyukur, dia diberikan kemampuan, dia memberikan maaf, dan bila ia marah, ia cepat menghilangkan kemarahannya. Nah, hingga akhirnya ibu dan ayah dan berserah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luas dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang memakan hartanya di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya. Baik ya, dan seterusnya ya, habis susul kembali. Ingat, tugas kita ini hanya bisa terus wajib menyampaikan, mengingatkan dan memberikan contoh, tidak bisa memaksa, mengancam, apalagi memberikan petunjuk dan hidayah. Kita bisa membuat sistem yang namanya akad muamalah, itu bisa dibuat. Ada strategi-strategi siasat bagaimana kita bisa mengontrol dan mengendalikan orang, hingga akhirnya orang ini, kalau kita mengerti tentang mengenai akad, mengenai siasat berperan strategi, kita menjalani seluruh perintah Allah itu dan menjauh. Lanjut ya. Maka bagaimana nih, kita lihat ya, sulh dan nasihat yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik, cara yang paling baik, paling baik dan ramah. Dengan hikmah dan nasihat yang baik dan berdiskusilah dengan mereka dengan cara yang paling baik, cara yang paling baik, paling baik dan ramah. Hanya memang banyak orang yang nggak pandai berdiskusi dengan orang, Pak. Udah kesel duluan, gimana mau diskusi? Makanya kalau hingga akhirnya Anda tidak perlu lagi memaksa orang agar mengikuti kebenaran. Kenapa? Kalau di dalam agama ya, nanti kita berbeda ke dalam dunia kerja. Kita lihat nanti. Sesungguhnya kepada orang yang kamu kasih, tapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima. Mungkin Anda merasakan pendidikan dengan anak udah capek, Anda kasih tahu kok nggak sadar-sadar, nggak ngerti juga ya. Ya memang tugas Anda tuh untuk mengingatkan. Hingga akhirnya, ya aku takut terjadi. Ya pasti semua orang akan diminta pertanggungjawaban sama Allah, Pak. Namun yang diminta pertanggungjawaban Allah itu yang gimana? Contoh yang tadi bilang tugas kamu cuma mengingatkan, menyampaikan. Suatu hari anak pancing emosi, Anda satukan, nak sekali mama ingatkan kamu masih begitu, mama masih bisa sabar ya nak. 2 kali kamu masih sabar ya, 3 kali kau. Ya mungkin akhirnya Anda kelepasan lagi, marah lagi, cubit lagi, dan itulah yang membuat akhirnya Anda harus mengerti seluruh isi Al-Quran ini agar Anda tahu bukanlah kewajiban menjadikan mereka mendapatkan petunjuk, akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk siapa yang Dia kehendaki. Tidak semua anak ustadz itu bisa menggantikan dirinya, hingga akhirnya saya pembina narapidana di Indonesia menemukan jangan-jangan, mohon maaf ya, yang di dalam penjara itu pernah juga sholat seperti Anda, yang di dalam penjara itu pernah baca Quran seperti Anda, yang di dalam penjara itu pernah berpuasa seperti Anda. Jangan-jangan Anda calon selanjutnya nih nanti ya. Oleh karena itu, mari kita ya lihat kembali ya. Dan tidak ada pertanggungjawaban atas orang-orang yang bertakwa terhadap dosa mereka, akan tetapi kewajiban mereka adalah mengingatkan agar mereka beriman. Lanjut lagi ya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri dan berikhtiar. Saya percepat lagi ya. Ini sedikit refresh karena memang kami menemukan di Yogyakarta itu memang banyak orang melihat Al-Quran itu banyak yang nggak tahu. Kalau Anda belajar dengan orang-orang sebagai dai, biasanya ayat-ayat yang Anda dengar itu biasanya ayat-ayat populer aja, Pak. Sementara Al-Quran itu 6.000 sekian ayat loh. Mungkin banyak ayat yang lain Anda belum pernah dengar. Maka itulah kenapa yuk kita selesai ngobrol sama Allah agar mungkin ayat yang tidak Anda pernah dengar. Nah ini dia, ini baru ini yang kulihat nih. Oh ini dia rupa jawabannya. Itulah yang membuat akhirnya kalau Anda selesai berkomunikasi dengan Allah, mudah Pak untuk Anda bisa cepat memperbaiki akhlak. Tapi kalau Anda belum pernah selesai ngobrol sama Allah, Anda nggak akan pernah sempurna. Karena Rasulullah saja akhlaknya Quran ketika dia memang sudah selesai dengan Allahnya. Jadi kalau belum pernah selesai, ada aja yang kurang. Contoh tentang bab anak saja. Anak itu untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Ya, bagi Anda yang saat ini sedang diuji sama anaknya, anak itu untuk menyenangkan atau untuk menyusahkan? Kompak Anda bilang untuk menyenangkan, siapa yang ngajarin Anda? Ustadz mana yang ngajarin Anda? Pondok pesantren mana yang Anda belajar? Tapi kalau pernah dengarin Qur'an Ayun itu loh Bu Fahri, Anda baca terjemahannya betul-betul.
Kalau Anda baca terjemahan, ya Allah jadikanlah anakku sebagai penyenang hati, itu rupanya keinginan kita. Kalau Anda baca sampai tuntas nanti nggak ada ya wahai hambaku, sesungguhnya anak yang kuberikan, yang kutitipkan untuk menyenangkan. Anak ada ayatnya begitu. Yang ada anak itu ujian, anak itu cobaan. Di antara ada yang menjadi musuh bagimu. Kenapa ini penting harus kasih tahu contoh? Kalau Anda selama ini punya keyakinan anak itu untuk menyenangkan, ternyata ketika pulang ke rumah berantakan, anak itu bertengkar, apa yang terjadi? Emosi yang dapat. Tapi bagi Anda yang telah berbicara dengan Allah, ternyata ketika pulang ke rumah berantakan, anak bertengkar, apa yang terjadi? Ya memang begitu kata Allah, anak itu ujian, cobaan. Di antara ada yang menjadi musuh. Ya mau gimana lagi? Lebih mudah menerima kalau anak itu mancing emosi kita, ya karena memang Allah bilang begitu. Karena memang sikap manusia itu emosi karena terjadi sesuatu yang tidak sesuai keinginan dan harapannya. Pengennya anak tuh taat, dengar, ngikut, rupanya nggak taat, nggak ngikut, marah. Pengennya istri itu, suami itu ngerti, rupanya nggak ngerti, kecewa. Boleh nggak kita dikecewa? Boleh nggak? Boleh nggak? Siapa yang ngajarin Anda? Saya ulangi lagi itu, akan makin banyak masalahnya Anda itu. Hingga akhirnya, boleh nggak kita sedih? Boleh nggak kita sedih? Boleh. Siapa lagi ngajarin? Makanya nanti ketemu nggak ada Quran itu yang membolehkan Anda, hai Muhammad janganlah kau bersedih hati atas apa yang menimpamu, apa yang menurutmu. Anda akan ketemu tuh nanti. Jadi perilaku-perilaku yang negatif itu yang membuat Anda seperti itu akan merusak diri kita. Tapi yang ada di dalam Al-Quran itu ya, apapun yang terjadi terima. Allah nggak pernah menganiaya manusia, Allah nggak pernah menzalimi manusia. Allah tuh lebih tahu apa yang lebih baik untukmu. Nah, jadi Abi mau coba yang kisahnya ibunda dan ayahanda Muslim, kita ini bersaudara. Maka coba deh Anda level Anda tuh ya, karena memang Anda mungkin nggak dekat dengan Ustaz Kiai ulama, tapi Anda bisa dekat langsung dengan Allah. Jadi saya ingin kualitas Anda tuh Pak cepat naik. Nggak mesti harus Anda diluluskan pondok pesantren dulu. Enggak juga. Ada Islam ini nggak susah Pak. Seolah-olah kita paham agama ini kalau udah kemana-mana gitu ngaji. Enggak juga kan. Coba aja Anda ngobrol dengan Allah dulu. Karena Allah yang memudahkan seseorang memahami sesuatu, dan Allah juga yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Mungkin Anda cuma orang yang mungkin orang biasa, tapi kalau memang Allah berkehendak Anda mempelajari Al-Quran itu, Anda boleh jadi pemahamannya lebih tinggi dari siapapun yang ada. Nah itu menariknya. Ya dimana enggak, coba Pak Noyo, coba ya, siapapun ingat padaku, aku ingat padanya. Siapapun yang berjalan menghampiriku, aku berlari menghampiriku. Jadi subhanallah, Andanya aja yang sekarang mau nggak kenal dengan Allah nih, mau nggak Anda benar-benar belajar nih, gitu tuh ya. Nah kita percepat lagi, dan jangan melampaui batas. Kita boleh menunjukkan ekspresi ketidaksukaan kita terhadap sesuatu yang tidak baik di depan mata, tapi jangan melampaui. Nah ini kan sudah jelas coba ya. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kalian, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu, dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Nggak ada dengan perintah. Kalau dia tidak mau, pukul dia. Kalau dia tidak mau, ancam dia. Kalau tidak mau, dia bentak. Nggak ada lanjutannya begitu. Maka akhirnya selemah-lemahnya diri kita itu memang letaknya di doa. Jadi mana lagi, kita ikutin aja perintah Allah itu. Lanjut lagi ya. Coba, ekspresi boleh garang, suara boleh lantang, tapi hati tetap tenang. Ya, letak kepulakan jannah, jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Lanjut lagi. Tes lagi, katanya sabar itu ada batasnya. Siapa di sini yang setuju sabar itu ada batasnya? Cung, ada yang setuju? Makin nggak kenal Tuhan. Jadi mana lagi kita pernah mendengar kalimat itu? Ada gitu ngajarin sesungguhnya sabar itu ada batasnya. Yang nggak ada, pasal lihat sesuatu lagi ini ya. Coba perhatikan. Hai anak-anak Adam, jadikanlah sholatnya seluruh manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang munkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah, yaitu sabar itu wajib. Nggak ada pakai batas-batasnya. Kalau pakai batas-batasnya itulah kasus pembunuhan terjadi. Dan nggak ketahan lagi Pak, dan capek sudah, maka akhirnya melampaui batas. Ya, next.
Oleh karena itu, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong, dan sesungguhnya demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Nah, itu yang nanti ke sini, ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa itu orang-orang yang khusyuk? Orang yang selalu dalam keadaan apapun dia selalu ingat kepada Tuhannya. Nah, kalau misalnya saat ini Anda ngerasa sholat Anda udah khusyuk belum? Berarti Anda segera tuh dipercepat ya. Karena kalau seandainya mau memperbaiki sesuatu pas sampai malam kan? Subuh. Ya baik ya. Tapi bahagia bisa hadir. Tapi program ini sebenarnya pelatihan untuk 2 hari. Jadi memang disiapkan untuk memastikan orang-orang yang pulang itu tidak ada lagi yang mengalami luka batin, tidak ada lagi yang mengalami trauma, tidak ada lagi yang mereka masih muda, kotor hati, prasangka sama orang. Karena memang awal mulanya penelitian ini dilakukan memang untuk para dai dulu awalnya, untuk para guru, para kiai, para ulama. Jadi fenomenanya kami menemukan ada seorang yang rajin sholat, tapi ketika pulang ke rumah masih juga marah-marah. Ada orang rajin pandai baca Quran, hafal Al-Quran Pak, tapi udah rajin baca Quran masih juga marah-marah. Udah berangkat ke tanah suci, umroh, haji, tapi masih juga marah-marah. Bahkan udah jadi ustadz sekarang, masih juga marah-marah. Mengaku diri itu paham ilmu agama, tapi masih juga marah-marah. Kalau citra diri ke orang kayaknya, kok orang kaji tinggi masih juga marah-marah. Kalau belajar ilmu agama itu dari NU, Muhammadiyah, Salafi, Tarekat, Jamaah Tabligh, Persis, Marifat, Tasawuf, tapi masih juga marah-marah. Akhirnya saya coba cari apa yang disembunyikan orang. Kenapa kok mencitrakan diri seolah-olah paham agama, tapi masih juga marah-marah. Bab marah ini jangankan bicara marah ya. Rasulullah saja kalau mukanya masam itu ditegurnya nggak pakai malaikat lagi Pak. Udah langsung Allah yang menegurnya. Maka akhirnya kalau ada di antara Anda yang salah paham tentang bab marah ini, saya khawatir Anda masih menggunakan metode marah dalam pendidikan anak, keluarga, dan yang lainnya. Kalau ini terus terjadi, saya khawatirnya akhlak manusia berakhlak Quran itu nggak akan pernah muncul. Bayangkan kalau seandainya Nabi itu mudah marah Pak, kayaknya nggak akan ada orang yang masuk Islam ini. Itulah kenapa Rasulullah itu ditegur sama Allah dengan muka masamnya. Karena memang sebagai panutan contoh teladan, Anda nggak boleh muka masam, apalagi di hotel ini ada muka masam. Jangan saya tegur Anda langsung tadi. Mending kalau seandainya Pak Andono yang menegur gitu ya, mungkin nggak terasa terlalu malu ya Pak. Tapi kalau seandainya tamu yang menegur Anda mukanya masam, nah sepertinya dipertimbangkan kembali daripada mancing emosi Pak. Oleh karena itu semua coba tarik nafas yang panjang. Hembuskan perlahan, saya ingin lihat wajah asli Anda semua ya. Coba jahit, toge, lihat tersiksa sekali. Mungkin Anda memang bukan genetikanya mudah senyum. Karena memang ada orang yang tanpa kita minta senyum, dia udah senyum-senyum aja Pak. Ya. Hingga akhirnya bicara tentang hidup tanpa marah ini, kita coba ambil beberapa teori yang bisa Anda terima secara umum ya. Nah, ya sudah ya. Mari kita coba lihat. Jikalau seandainya ada di antara Anda masih menggunakan metode marah dalam sebuah program pendidikan, pelatihan, pengembangan SDM, maka ternyata coba tes ya. Maka ini tergolong orang yang nggak kenal Tuhan. Saya mengatakan begitu biasanya ekspresinya nggak dipermainkan Pak, biar Anda makin marah sama saya. Bahasanya belum materi disampaikan, Anda udah marah duluan. Gitu Bapak ya. Tapi kenapa dikeluarkan kalimatnya agak sedikit nyentak juga? Memang siapa Pak Bupati yang katakan kami tidak kenal Tuhan? Itu memang sengaja, teknisnya memang begitu. Agar apa? Agar Anda berprasangka buruk ke saya, agar Anda berpikir siapa betul kamu ini. Mana mungkin hidup tanpa marah? Itu memang teknisnya. Tapi hari ini saya buka. Kenapa saya katakan jika ada di antara Anda, contoh saja masalah tentang marah itu boleh Abu Fahri, asalkan pada tempatnya. Sekarang saya mau tanya dengan Anda setuju ya, kalau dia punya jujur. Siapa di antara ibu bapak di sini yang setuju? Marah itu boleh, asalkan pada tempatnya. Coba. Jangan lihat kiri dan kanan dong. Kalau Anda yang merasa aku ini Abu Fahri kalau marah nggak pula asal-asal.
kesalahan kalau marah. Kalau aku merasa pada tempatnya, baru aku marah. Saya ingin Anda jujur dulu. Siapa di antara Anda yang setuju marah itu boleh asalkan pada tempatnya? Cung! 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini bukti Anda gak kenal Tuhan. Masa sih? Gini aja Bunda, daripada kita beda pendapat ya, kalau Pak Kang udah mau menemani saya sampai subuh, saya temani. Tapi Anda mungkin harus aktivitas lagi. Sekarang daripada kita beda pendapat, nanya ustaz, nanya guru, nanya ulama, Pak. Kalau nanya guru yang satu, nanti jawabnya beda, yang satu lah beda pula, nanti ustaz yang satu lah beda, Anda bingung sendiri nanti. Sekarang bagaimana kalau kita langsung saja tanya sama Allah tentang bab marah ini? Kenapa kita bingung-bingung berbicara tentang bab marah ini? Apakah Anda pernah, contoh saya katakan tadi itu bukti Anda tidak kenal Tuhan. Apakah Anda pernah mendengarkan Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai hambaku, sesungguhnya marah itu boleh asalkan pada tempatnya. Ada enggak? Nggak ada. Ada enggak? Atau mungkin Anda punya guru yang Anda pernah belajar dulu hingga akhirnya dengan alasannya, oke deh, gimana kalau saya tawarkan kita belajar dengan gurunya, guru Anda itu. Tentunya guru Anda tuh hebat tuh, profesional luar biasa, mungkin udah belajar ke Mekah Madinah. Tapi kenapa Anda nggak coba belajar dari gurunya Anda itu, gurunya para kiai, para ulama di muka bumi ini? Kenapa nggak belajar langsung sama beliau saja? Siapa guru terbesar para guru kiai ulama di muka bumi ini? Siapa dia? Dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang kontroversi dengan beliau. Kenapa kita nggak langsung tanya aja ke Rasulullah? Ternyata sahabat pun pernah menanyakan ini. Ya Rasulullah, apakah amalan yang utama? Jangan marah. Ya Rasulullah, apakah amalan yang jangan marah? Ya Rasulullah, apakah amalan? Jangan marah. Orang hebat, orang kuat itu bukan orang yang menang dalam bergulat, tapi orang yang mampu menahan nafsu amarah. Jadi jika betul Anda tuh hebat, ya jangan marah. Jika betul Anda tuh kajinya tinggi, orang kajinya tinggi itu makin lapang hati, mana mungkin marah. Jika betul Anda itu adalah makomnya tinggi, punya karomah, orang yang punya makom tinggi, punya karomah itu mana mungkin mudah ngikutin nafsu amarah. Maka akhirnya, kenapa saya katakan ini bukti kita tidak kenal Tuhan? Yang saya khawatirkan memang Anda belum pernah selesai bicara sampai tuntas dengan Tuhan. Mau bukti? Saya buktikan. Tolong jujur, karena datanya saya dapatkan secara nasional. Saya menemukan 97% Muslim di Indonesia belum pernah sekalipun tamat membaca terjemahan Al-Quran itu. Tapi untuk memastikan itu, saya ingin Anda jujur dulu, ya. Dan tolong jangan ada yang bohong. Anda kalau bohong, dosa Anda. Tolong jujur, siapa di antara ibu bapak yang faktanya sampai saat ini, walaupun Anda lulusan pondok pesantren, udah belajar mengaji kemana-mana, tapi faktanya belum pernah sekalipun seumur hidup tamat membaca terjemahan bahasa Indonesia Al-Quran itu. Cung! Terjemahan, ya, yang tinggi, istighfar. Jadi daripada ngambil risiko, ya lebih baik Anda untuk memastikan apa yang saya sampaikan nanti, Anda coba deh selesaikan baca terjemahan Al-Quran itu sampai selesai, biar Anda mengerti, paham apa yang dimaksudkan Habib hari ini. Kalau Anda bertanya dengan guru, dengan orang, dengan yang lainnya, saya khawatir karena banyak metode para guru menyampaikan itu, karena memang dia pemarah. Akhirnya dia mencoba menyampaikan itu agar nanti kalau dia marah kan pada tempatnya. Dan akhirnya dalam ilmu psikologi, marah itu salah satu bentuk gangguan jiwa. Cung, siapa yang satu minggu ini pernah marah? Cung, Marah-marah terus. berapa kali? Minggu. 2, 3, berapa kali? Sering. Berarti sering mengalami gangguan jiwa. Ya kayak gini, kami para dai, masa sih gara-gara ngurusin umat kami marah-marah? Harusnya kami itu bertambah pahalanya, bukan malah bertambah nafsu amarah kami. Jadi ngapain sih ngurusin anak orang, malah saya pula yang bertambah dosanya. Tapi ibunda dan ayahanda semua sebagai orang pengembangan SDM, ayah Pak Yunus juga orang HRD gitu ya, kalau untuk mengatasi tentang ya kita harus menunjukkan di bawah kita tuh nggak suka apa yang dilakukan. Banyak metodenya, caranya. Bisa juga dengan gaya visual, auditory, kinestetik yang membuat Anda tidak harus menampilkan muka masam Anda itu, dan akhirnya boleh jadi orang nggak senang dengan kita.
Banyak caranya agar Anda bisa mengendalikan emosi Anda, tapi tetap SDM itu bisa Anda tertibkan. Caranya banyak. Visual, auditory, kinestetik itu banyak sumber yang bisa menjadi trigger, yang bisa menjadi stimulus, yang bisa menjadi sugesti, yang membuat Anda bisa menertibkan seseorang. Contohnya seperti cara auditory, kalau Anda menggunakan apa tuh mic di sini, Anda kontrol ada orang yang tidak sesuai, Anda lihat di layar monitor ternyata orang ini, Anda bisa tegur di situ. Tidak mesti Anda harus marah-marahi dia di depan orang. Anda bisa pantau siapa orang-orang yang di sini memang tidak sesuai dengan job desk yang dia lakukan. Anda kontrol, Anda bisa menggunakan teknik auditory dengan terus memantau gerakan dia. Dan orang ini bisa diberikan satu orang saja untuk memantau perilaku yang tidak sesuai dengan job desk yang diberikan. Atau mungkin dengan cara visual, Anda bisa gunakan sebuah MOU yang jelas di mana Anda sudah menuliskan di situ begitu lengkapnya tentang bagaimana deskripsi mengerjakan suatu tugas. Di situ sangat bisa, dan Anda bisa minta sebelum dia datang ke kantor, sebelum dia ke rumah untuk bisa membaca itu lebih jelas. Kalau seandainya dia belum paham, Anda belum boleh periksa bekerja. Itu bisa. Atau mungkin dengan kayak kinestetik yang saat ini lagi populer nih, di mana Anda harus mencontohkan dulu hingga akhirnya untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan keinginan harapan Anda harus untuk mencontohkan, karena boleh jadi orang mungkin melihatnya dia tidak memiliki kemampuan seperti Anda. Dan masih banyak lagi teori-teori yang lain. Tapi saat ini berhubungan dengan sebuah kajian. Harapan saya kalaupun Anda tertarik nanti, ya boleh jadi saya ajarkan Anda bagaimana suara itu garang, suara lantang, tapi hati tetap tenang. Saya tidak melarang Anda untuk suara Anda itu lantang, keras, tapi bisa nggak hati Anda itu tetap tenang? Saya khawatirnya Anda suara besar tapi emosi terpancing juga. Nah ini yang menjadi masalah para guru kami. Bagaimana mungkin kita untuk menegakkan kebenaran harus mengikuti nafsu amarah kita? Itu nggak bisa. Kalau lantang aja, kalau suara Anda tinggi aja, tapi emosi tetap tenang. Bisa nggak? Bisa nggak? Saya bawa sebuah cerita. Ada pada suatu hari sahabat kita Ali bin Abi Thalib berperang di medan perang. Diangkatnya yang pedang yang besar itu. Dia kejar musuhnya. Terpental musuhnya seketika. Tanpa musuhnya terpental, maka apa yang terjadi? Ya, ketika Ali akan menebas batang leher musuhnya, tiba-tiba musuhnya malah meludah. Cuy, baik Ali, bunuh saja aku. Tapi apa yang terjadi? Gemetar tangan Ali seketika. Ketika dia itu akan menebas batang musuhnya, dia lempar pedangnya jauh-jauh lalu dia berkata, aku tidak akan pernah membunuhmu dengan hawa nafsu. Ternyata di zaman Nabi berperang dulu, ketika mereka menusuk, mereka memperang, mereka menikam, mereka membunuh, ternyata nafsu tidak bermain. Apa Anda pikir Islam itu ketika berperang aksi pembalasan pembantaian apa? Apa Anda pikir perang Islam itu adalah aksi balas dendam apa? Anda masih ingat ketika Paman Hamzah dimakan jantungnya oleh Hindu, ternyata ujung ceritanya dimaafkan juga Hindunya. Anda masih ingat ketika di masjid ada yang mendatangi masjid hanya untuk menguncingi masjid, tapi apa yang terjadi? Dengan lembut, tolong ambilkan air, tolong disiramkan, bahkan digunakan sorbannya untuk menyelap air kencing itu. Lalu dia berkata, di sini tempat untuk sholat, di situ tuh tempat untuk buang air kecilnya. Anda bisa nggak punya suluh begitu? Anda masih ingat ketika ditolak, dia dilempari, diludari sampai berdarah-darah, sampai dia sekarat, hingga akhirnya sahabat juga melindungi sampai dia juga berdarah dan sekarat, hingga akhirnya saat itu mereka tak kuat melihat kejadian itu, hingga akhirnya dia menawarkan, ya Rasulullah, aku tak kuat kau melihat seperti ini, biar ku balikkan gunung ini, biar ku matikan saja mereka. Tapi ternyata jangan, mereka itu umatku, umati. Mereka itu tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan masih banyak cerita yang lainnya. Saya mau tanya, kalau memang Anda itu paham, Anda punya soul ini enggak? Anda punya enggak jiwa ini? Anda masih ingat si pengemis buta itu ketika disuapin Rasulullah itu gila, disuapin juga dengan penuh lembut ceritakan Rasulullah itu dukun, tukang adu domba, tapi disuap tanpa tidak ada satupun yang mampu menandingi kelembutan beliau dan menyuap si pengemis buta ini. Dan masih banyak cerita lainnya. Dan saat ini saya hadir di hadapan Anda, dulunya saya ini pemarah. Jadi kalau Anda pernah membantai, aku pernah merasakan ini. Jadi subhanallah, bahwa seandainya Anda pernah marah sampai puncak klimaksnya, bahkan mungkin sampai tingkat sampai keturunan manusia, bagi mereka yang pemarah dia mengerti ini. Maka akhirnya kami orang Minangkabau Sumatera Barat diajarkan tentang surah dan silat. Ternyata penelitian ini berakhir saat dilakukan pertarungan bela diri di negeri Minangkabau Sumatera Barat.
Jadi ternyata ibunda dan ayahanda semua, Anda pernah nggak waktu kecil dulu pernah berkelahi? Pak Yunus pernah berkelahi dulu? Sering. Pernah? Jadi kalau masa kecil kita itu waktu berkelahi ya, tuh, Anda masih ingat perkelahian itu? Dan saat Anda memukul dengan gaya seperti itu, tenaganya nggak ada apa. Dan gerakan Anda tuh mudah dibaca lawan. Kalau dan itu berbeda dengan senior kalau bertarung. Saya ulangi lagi. Kalau petarungnya senior, itu dia akan tenang. Nah, Asik. Ayo Yunus. Ayo. jadi beda kan? Seorang petarung yang amatiran dengan yang profesional itu tingkat pengendalian dirinya berbeda Pak. Walaupun dia tetap bisa tenang, itu telak tumbang juga. Tapi orang yang memukul membabi buta itu tidak ada tenaga dan mudah diserang balik. Jadi jangan Anda katakan Anda nggak bisa melakukan itu. Yang ada mungkin Anda kurang melatihnya. Dan kalau dibawa ke filosofi puasa di bulan Ramadan, hanya lapar, daus, dan hadas saja yang Anda dapatkan. Anda tidak dapat esensi tentang makna puasa sebenarnya. Nah, akhirnya kalau ada di antara Anda di sini mau kembali belajar nih bagaimana kita menjadi manusia yang berakhlak Al-Quran, Anda harus bisa menyelesaikan permasalahan marah ini. Karena kalau Anda sudah marah, Anda nggak terima apapun yang terjadi yang diuji sama Allah, akhirnya Anda akan mudah berprasangka buruk sama orang, menilai orang. Dan kalau itu sudah terjadi, terbuka gerbang sakit hati, Anda akan mudah tersinggung sama orang. Dan akhirnya terbuka gerbang sedih dan kecewa. Dan akhirnya Anda muncul sifat mudah berputus asa, kayaknya nggak akan mungkin orang bisa dibenarin. Dan kalau ini terus Anda biarkan mata rantainya, Anda nggak akan bisa menemukan kebahagiaan, ketenangan sejati, baik dalam program tahajud, program membaca Quran, program bagaimana Anda berpuasa. Anda nggak merasakan ketenangan itu. Nah, akhirnya ibunda dan ayahanda, Islam itu bukan agama pemarah. Islam itu agama yang penuh cinta dan kasih sayang. Islam itu agama yang penuh kelembutan. Islam itu diajarkan dari sholatnya, jika sholatnya baik maka baiklah seluruhnya. Dalam sholat diajarkan tentang kesabaran. Subuh kita latih sabar, zuhur kita latih sabar, asar kita latih sabar, maghrib kita latih sabar, isya kita latih sabar. Kita latih 1 minggu kemudian, kita latih 1 bulan kemudian, kita latih 1 tahun kemudian. Harusnya terbentuk menjadi karakter kebiasaan jadi orang sabar. Dalam sholat itu diajarkan tentang kelembutan, tentang kerendahan hati. Subuh kita latih, zuhur kita latih, asar, maghrib, isya kita latih seminggu, kita latih sebulan di sini, kita latih setahun di sini. Harusnya terbentuk menjadi karakter. Tapi ternyata kami menemukan kasus pula di Yogyakarta ini, ternyata banyak orang sholat nggak tahu arti bacaan sholatnya. Bahkan banyak orang sholat ketika Allahu Akbar, pikirannya malah ikat masakan, cucian, jemuran, handphone, jam tangan yang seperti ini tuh nggak akan nyambung. Makanya kalaupun Anda jadi ustadz, kalau kualitas sholatnya seperti itu, Anda masih mudah nilai orang, Anda akan masih mudah tersinggung sama orang. Kenapa? Ya karena boleh jadi sholat yang Anda contoh saja. Tadi sholat nggak ayanda? Sholat nggak tadi? Udah sholat asar belum? Sudah. Tadi Allah bilang apa tadi? Inna sholati wa nusuki wa Itu mah kamu yang bilang, hadapkan hidupku, jiwaku mati. Saya bertanya ibunda dan ayanda semua, ini penting. Saya khawatirnya Anda selama ini sholat, Anda nggak pernah ketemu dengan Allahnya. Ibarat saat ini Anda ketemu saya nih ya, sholat itu pertemuan antara seorang hamba dengan Allah, betul? Saat ini Anda ketemu saya, kalau Anda pulang nanti ditanya apa yang diajarkan Abu Farid tadi, hidup tanpa marah. Anda bisa jawab itu karena memang Anda ketemu saya. Jika betul Anda tadi ketemu dengan Allah, ya Anda pasti tahu dong Allah bilang apa tadi. Allah bilang apa tadi? Allah bilang apa? Coba, Allah bilang apa tadi Anda? Apa yang mau sampaikan tadi? Allah bilang apa tadi? Apa artinya? Saya pasti Bismillah lah, minimal ada yang lebihnya di situ ya. Tapi, nah hari ini saya tidak berbicara tentang sholat khusyuk ya, hidup tanpa marah hari ini. Tapi nanti Anda mungkin punya kesempatan. Ingat, kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya. Berarti kunci banget tuh. Hanya kalau seandainya Anda mungkin dulu pernah menangis, ya Allah sampai sholat, tapi kini udah hilang, udah jauh. Biasanya yang diminta pelatihan memang sholat dulu, baru hidup tanpa marah.
karena turun-turunannya nanti bisa Anda rasakan, ya. Nah, akhirnya kita percepat ya. Yang kedua, kalau ada di antara Anda mengatakan marah itu boleh asalkan pada tempatnya, ini bukti. Next, ini bukti Anda kurang ilmu. Itulah kenapa akhirnya kalau Anda punya udah jangan ChatGPT sekarang. Anda kalau mencari ilmu itu sekarang di dunia dakwah ini, nah kalau bicara ilmu itu kami nggak terlalu khawatir lagi dengan Anda. Kami nggak khawatir, ilmu itu sangat mudah didapatkan. Bahkan Anda bisa lebih jago dari dosen sekarang. Dengan apa? Dengan cara mengecek apa yang dia lakukan, apa yang dia sampaikan, katakan itu benar nggak? Tapi sekarang ini permasalahannya adalah permasalahan akhlak nih, yang nggak akan pernah berakhir, nggak pernah berhenti. Karena Rasulullah itu diutus tiada lain untuk menyempurnakan akhlak. Maka untuk menyempurnakan akhlak itu saya berupaya dari bab marah ini dulu. Dan kalau seandainya masih juga Anda mencari, ya manusiawi lah Bu Fahri, yang namanya manusia itu. Ya karena kita manusia maka ada Al-Quran itu. Itulah dia aturannya. Ya sedang ilmu psikologi aja ada yang marah positif, ada yang marah negatif. Saya paham tentang teori itu. Yang saya khawatirkan ada yang salah paham. Dan akhirnya yang ketiga, coba next covering. Kalau ada di antara Anda bertahan, ini bukti Anda mengalami gangguan jiwa. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Jadi cukuplah ya. Kayaknya Ibunda dan Ayanda semua nih Pak Dono dengan Pak Yunus luar biasa ya untuk memastikan Anda menggunakan ilmu ini bisa dipakai dalam rumah tangga. Contoh aja Bu, mau nggak punya suami yang mudah marah? Mau nggak? Mau nggak punya suami yang mudah marah? Mau nggak? Sama, suami kita nggak mau. Dibalik. Ya, ada teman dakwah Habib. Nah, jadi coba kita next dulu, kabarin solusinya ya. Yang pertama, mari kita lihat cara hidup tanpa marah. Satu, saya coba dulu bantu Anda. Next, kabari, ubah cara berpikir Anda, mindset Anda. Yang kedua, coba Anda perhatikan kembali. Next, kabari, ketika berbicara hidup tanpa marah, Anda ubah perasaan Anda. Ini dengan hipnoterapi dulu kami pakai, tapi sekarang sudah diganti dengan hipnoterapi. Saya berupaya semua itu pakai Quran sekarang. Saya dulu aktif di dalam dunia, tapi saya tidak mau membawa budayakan sesuatu yang dari barat hingga akhirnya menjadi sebuah populer. Enggak. Saya ingin Anda lebih alami ya. Baik ya. Dan selanjutnya ubah tindakan Anda, perilaku Anda. Kalau Anda pernah dengar dulu kan ya, udah jelas kalau seandainya kau marah dulu, kalau enggak kau berbalik, kalau enggak kau ambil. Itu udah dari kecil dulu kita dengar sudah ya. Namun hari ini kita coba ambil satu titik fokusnya ya. Yang pertama, bagaimana berubah mindset keyakinan tindakan yang benar? Satu, Anda kembalikan dulu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita balikin kepada pendapat maksudnya, itu kan pendapat kau, menurut aku nggak kayak gitu. Itu kan kata guru, kau guru aku nggak bilang begitu. Makanya nggak bisa, kita nggak bisa ngadu-ngadu ilmu apa kata diri kita, apa kata guru kita. Kenapa? Apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah itu baik. Apa yang menurut kita buruk belum tentu. Maka daripada berisiko nanya ke Allah, kalau kami beda pendapatnya apa yang saya percepat speednya ya karena waktu singkat. Hingga akhirnya di sini sudah jelas. Jika kalau kita berbeda pendapat akan sesuatu, maka sudah pernah kita dengarkan. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan pernah tersesat selamanya, selama kamu berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitab Allah, Quran dan Sunnahku. Maka jika seandainya petunjuk ini sudah datang, jangan cari yang aneh-aneh lagi. Ya, lanjut ya. Kita percepat. Apakah marah itu boleh asalkan pada tempatnya, gitu ya? Berbeda banget dengan yang ada dalam Quran kalau seandainya itu diangkat. Kalau dalam Al-Quran itu orang yang dapat mengambil dan kenal maksudnya, maka surgalah ganjarannya. Jadi kalau berbicara tentang bab marah ini, saya belum ketemu. Nah untuk memastikan itu, Anda coba dari Al-Fatihah sampai selesai itu ada nggak sih bab tentang marah ini? Anda akan ketemu setelah ya Allah benar ya ketemu ini yang mana dimasukkan Ustaz. Nanti Anda semakin cerdas sendiri. Oh ini rupanya ini ada yang melongat. Kalau lagi ya. Orang kuat itu bukanlah yang menang dalam gelap, tapi orang kuat itu adalah yang mampu menahan nafsu amarahnya. Ini nggak ada yang beda pendapat di sini. Ya sudah, tahan. Saya punya anak 7 semua homeschooling. Saya paling senang anak saya mancing emosi itu. Kenapa? Karena saya diwaras. Kenapa demikian saya bisa berkata? Ya karena Allah itu janji sesuatu ke saya. Allah itu bilang barang siapa menahan nafsu amarahnya, surgalah tempatnya. Anak pertama mancing emosi, tahan, surgalah tempatnya. Yang kedua lagi tahan, penyayang yang memberikan kesempatan kita hidup di dunia. Semoga siapapun yang berkumpul sore hari ini, suatu hari nanti kembali dikumpulkan di surga. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Allah menjadi contoh teladan bagi pemimpin orang-orang yang beriman, terkhusus di sini para pemuda, para pria, para ayah, para suami. Abi doakan semoga sebelum tutup usia menjadi manusia yang berakhlak Al-Quran. Amin. Semuanya hari ini di beberapa waktu yang lalu di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, termasuk Sumatera, itu telah diberikan pendidikan pelatihan pengembangan SDM. Ternyata seorang muslim yang memiliki kecerdasan otak kanan dan otak kiri ini dapat dilihat dari lisan dan bahasa tubuhnya. Sama ketika kita sedang sholat, otak kanan kita ingat kepada Allah dan otak kiri kita menggerakkan dengan gerakan sholat. Oleh karena itu jika kamu kembali bertanya, apa kabar semuanya hari ini? Ibu bapak semua tidak cukup mengucapkan dengan lisan saja. Biasakan mengucapkan dengan gerakan tubuhnya agar nanti kita semua terbiasa. Apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang dilakukan selama ini sesuai itu dengan apa yang kita dapatkan. Oleh karena itu jika ditanya, apa kabar semuanya hari ini? Maka ucapkan dengan gerakan tubuh, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes, yes, yes. Bisa? Bisa? Kita coba dulu ya. Insyaallah, insyaallah. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ternyata masih ada yang malu-malu melakukannya. Masih melihat ke kiri, ke kanan teman saya juga semangat atau tidak. Saya masih melihat ibu bapak masih ada yang setengah hati mau melakukannya. Jika itu yang Anda rasakan berarti ada gangguan dengan kecerdasan otak kanannya. Tadi saya lihat ada yang mau melakukannya tapi cuma dengan lisan saja, cuma dalam hatinya saja. Dia nggak mau menggerakkan dengan gerakan tubuhnya. Berarti ada gangguan dengan kecerdasan otak kirinya. Kalau saya ulangi kembali, yang lain sudah bersemangat nih, Alhamdulillah, luar biasa. Tapi ada di antara Anda yang gak mau melakukannya sama sekali karena merasa apa-apa nih Nabi Bari, sudahlah mulai aja tausiahnya. Kalau itu yang Anda rasakan berarti ada gangguan jiwa. Jadi saya ingin pastikan Pak Nono sebagai pemimpin bersama dengan sahabat-sahabatnya di sini, saya ingin pastikan bahwa yang dihadirkan di sini itu orang-orang yang sehat jiwanya. Karena nggak mungkin kita memberikan pelayanan yang terbaik kalau seandainya SDM kita masih mengalami gangguan jiwa. Betul? Oleh karena itu mari kita ulangi sekali lagi. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tepuk tangan buat kalau ada tadi ternyata nggak semangat melakukannya apa? Nah itulah orang-orang yang akan dirisenkan. Karena memang perusahaan itu selalu menjaga kualitas dan mutunya, hingga akhirnya sebagai orang yang memang saat ini dipertemukan dengan ibu bapak semua sebagai seorang muslim, saya doakan Anda hadir hari ini, mudah-mudahan pulang nanti nggak ada yang marah-marah. Amin. Tapi sebelum saya ucapkan terima kasih kepada Banda ya. Saat ini Abi bahagia bisa ketemu, energinya langsung nyambung nih. Pagi tadi sudah dihantarkan nih oleh Pak Yunus ya. Ternyata saya punya seseorang yang kalau bicara agama itu bisa sampai jam 5 subuh nih. Maka saya nantikan itu, karena memang materi yang saya ambil itu dari sebuah penelitian yang memang sudah berpuluh tahun, hingga akhirnya terus dikembangkan, terus dipertajam. Materi hidup tanpa marah ini sekarang sudah dilirik oleh militer. Bagaimana membunuh orang tanpa marah, itu sudah sampai di titik itu. Tapi untuk Anda, saya nggak ajarkan itu, karena di sini sudah dilakukan pembunuhan di sini. Di sini itu dilakukannya pelayanan. Jadi bagaimana kita hidup tanpa marah digunakan untuk pelayanan. Ya, oleh karena itu kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu yang membuat orang mudah marah itu karena badannya itu nggak enak Pak. Ya, oleh karena itu semua coba angkat kedua tangannya ke atas, letakkan di punggung teman di depannya. Ya, kalau tidak sampai ya, badan yang nggak enak baik. Sekarang silakan pijit-pijit dulu punggungnya. Ayo, berikan pijit.
pijitan yang terbaik dulu, ya. Pastikan teman kita yang ada di depan ini sehat. Tolong juga pijit lehernya. Kalau lehernya panas, berarti ada hambatan pembuluh darah yang bikin emosi itu, ya. Dan dokter bilang bagian kepala manusia ini banyak titik-titik kesehatan refleksinya dan akupunktur. Tolong pijitin kepala teman di depan. Ayo. Tolong pijitin sampai didoakan. Ya Allah, sembuhkan penyakitnya. Amin. Mudahkan rezekinya, amin. Mudahkan jodohnya, amin. Mudahkan umroh hajinya, amin. Lunasi hutang-hutangnya, bahagiakan keluarganya, mudahkan umroh hajinya. Biar jantung ginjal kita sehat, pijitin telinganya. Dipijitin telinganya, ayo, ya. Diputar-putar ke depan, ya. Putar ke belakang, tarik ke atas, pukul-pukul punggungnya, turun ke bawah, naik ke atas, ke kanan, ke kiri, turun ke bawah, hujan gerimis, ke kanan, ke kiri, turun ke bawah, naik ke atas, halilintar, turun ke bawah, naik ke atas, ke kanan, ke kiri, lebih cepat lagi, turun ke bawah, naik ke atas, ke kanan, kiri, turun ke bawah, lebih cepat lagi. Diusap-usap punggungnya sabar. Ya, pijit pinggangnya. Nah, kalau ada yang dipijit pinggangnya nggak kerasa geli, berarti mulai ada tanda-tanda gangguan biologis.